Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami adalah mahasiswi PKL jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ingin memberikan penyuluhan mengenai ASI eksklusif. Di mana dapat kita ketahui, ASI eksklusif merupakan makanan pertama yang harus diberikan pada bayi. Pengertian dari ASI atau air susu ibu sendiri adalah makanan alamiah berupa cairan yang diekskresi dari kelenjar susu ibu yang memiliki kandungan gizi yang cukup dan sesuai untuk kebutuhan bayi, sehingga bayi tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk pengertian ASI eksklusif itu sendiri adalah, bayi hanya diberikan ASI saja, tanpa tambahan cairan lain maupun makanan padat, seperti susu formula, air jeruk, madu, air teh, air putih, maupun pisang, pepaya, bubur susu, ataupun biskuit. Pemberian ASI eksklusif diberikan pada bayi mulai umur 0 sampai 6 bulan, dan pemberian ASI dapat dilanjutkan hingga umur 2 tahun. Keunggulan ASI eksklusif. Yang pertama yaitu mengandung zat gizi sesuai kebutuhan bayi, untuk pertumbuhan maupun perkembangan fisik serta kecerdasannya. Yang kedua, mengandung zat kekebalan. Yang ketiga, melindungi bayi dari alergi. Yang keempat adalah aman dan terjamin kebersihannya karena langsung disusukan kepada bayi dalam keadaan segar. Manfaat ASI eksklusif. Bagi ibu, dapat menjalin hubungan kasih sayang antara ibu dengan bayi. Mengurangi perdarahan setelah persalinan, mempercepat pemulihan kesehatan ibu, mengurangi resiko terkena kanker payudara, dan lebih praktis karena ASI lebih mudah diberikan. Lalu manfaat ASI eksklusif bagi bayi sendiri adalah, bayi menjadi tidak sering sakit, dapat meningkatkan kecerdasan bayi, dapat membantu perkembangan rahang dan merangsang pertumbuhan gigi karena gerakan menghisap mulut pada payudara, terhindar dari alergi, dan mengurangi resiko karies dentis. Lalu, manfaat ASI eksklusif bagi keluarga adalah, praktis dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian susu formula dan perlengkapannya. Tidak perlu waktu dan tenaga untuk menyediakan susu formula, misalnya merebus air dan mencuci peralatan. Lalu, bagaimana dengan ibu yang bekerja? Apakah ibu yang bekerja masih dapat memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya? Ibu yang bekerja tetap bisa memberikan ASI eksklusif pada bayinya, yaitu dengan memberikan ASI sebelum berangkat bekerja. Kemudian selama bekerja, bayi diberikan ASI yang telah diperas sebelumnya. Lalu, setelah pulang bekerja, bayi disusui kembali seperti biasa. Cara menjaga mutu dan jumlah produksi ASI. Ibu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, banyak makan sayuran dan buah-buahan, makan lebih banyak dari biasanya, dan banyak mengkonsumsi air putih minimal 8 gelas sehari. Cukup istirahat selama 1-2 jam dan menjaga ketenangan pikiran. Susui bayi sesering mungkin dari kedua payudara kiri dan kanan secara bergantian hingga bayi menjadi tenang dan puas. Cara menyimpan ASI. ASI yang disimpan di dalam tempat yang sejuk akan tahan selama 6-8 jam. ASI yang disimpan di dalam termos berisi es batu akan tahan selama 24 jam. Sedangkan ASI yang disimpan di dalam lemari es akan tahan selama 3 kali 24 jam atau 3 hari. Kemudian, untuk ASI yang disimpan di dalam freezer akan tahan selama 2 minggu. Kandungan gizi di dalam ASI yaitu lemak, karbohidrat, protein, vitamin, mineral dan zat besi, serta imunoglobin A. Lemak yang terkandung di dalam ASI yaitu lemak yang mudah dicerna dan diserap oleh bayi, yang merupakan omega 3, omega 6, DHA, dan asam arakhidonat, yang penting untuk pertumbuhan otak. Karbohidrat utama yang terkandung di dalam ASI adalah laktosa, yang terkandung sekitar 20-30% lebih banyak dari susu sapi, yang merupakan penting bagi pertumbuhan tulang serta pertumbuhan bakteri baik di dalam usus bayi. Protein utama di dalam ASI adalah whey, yang mudah dicerna oleh bayi sehingga tidak menyebabkan gangguan pencernaan. Selain itu,
Protein lain di dalam ASI berfungsi dalam mencegah alergi, sebagai pengangkut zat besi, dan penting dalam pertumbuhan otak, susunan saraf, dan serta pertumbuhan retina. ASI mengandung vitamin, mineral, dan zat besi lengkap dan mudah diserap oleh bayi, sehingga penting dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi. Selain berperan sebagai imunisasi aktif yang merangsang pembentukan daya tahan tubuh bayi, ASI juga berperan sebagai imunisasi pasif yang akan melindungi usus bayi pada minggu pertama kehidupan dari alergen. Karena mengandung imunoglobin A atau IgA. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai ASI eksklusif. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.